Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini Bu Anis ingin menjelaskan lagi materi kita tentang ayo belajar surah Al-Kautsar. Pada minggu yang lalu, Bu Anis sudah beri tugas untuk melafalkan ayat terkait dari surat Al-Kautsar ini. Nah, kali ini Bu Anis ingin menjelaskan tentang isi kandungan dari surah Al-Kautsar. Namun sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Kita niatkan semoga Allah memberi kemudahan kita, memberi kelancaran kepada kita dalam menimba ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita baca terlebih dahulu surah Al-Kautsar berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Mudahkan membaca surah Al-Kautsar ini. Baiklah, kita lanjut ke terjemah surah Al-Kautsar. Nah, kita bisa lihat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ayat yang kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat yang ketiga, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kita sudah menerjemahkan bersama surah Al-Kautsar. Selanjutnya, di sini Bu Anis akan jelaskan satu persatu isi dari tiap-tiap ayat surah Al-Kautsar. Perlu diketahui bahwa Al-Kautsar ini memiliki arti nikmat yang banyak. Kita lihat ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nah, isi kandungannya, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Sudah kita rasakan apa belum nikmat itu? Sudah. Tiap hari kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Itulah yang dinamakan rezeki. Rezeki itu bermacam-macam. Bukan hanya dalam bentuk harta, tapi juga ada rezeki sehat. Sehat itu penting. Jika kita sehat, maka kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik, dengan sempurna. Nah, kalau kita lihat ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Nah, ini adalah suatu bentuk perintah sebagai rasa syukur kita kepada Allah setelah kita diberi nikmat yang banyak. Nah, ini
Perintah Allah agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Ketika kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah, maka bagaimana cara kita, rasa syukur kita kepada Allah? Yang pertama, mendirikan sholat sebagai bentuk penghambaan kita, sebagai bentuk seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, kita juga disuruh berkurban. Kemudian ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, di sini kandungannya, ayat yang terkandung, isi yang terkandung dalam ayat yang ketiga, Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, dan tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-pembencinya. Jadi pada ayat yang ketiga, siapakah yang terputus dari rahmat Allah? Dialah orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Siapakah mereka? Jelas mereka adalah orang-orang kafir yang selalu selamanya ingin menghalang-halangi syiar Islamnya. Jadi mereka ingin membunuh Nabi karena mereka tidak suka. Mereka mengira bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang sesat karena menyebarkan agama baru. Nah, Allah menjelaskan di sini, orang yang membenci Nabi Muhammad, dia akan terputus dari rahmat Allah. Dia akan terputus dari kasihnya Allah. Allah tidak akan mengasihi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lanjut. Surah Al-Kautsar. Nah, ini identifikasi ayatnya bahwa surat Al-Kautsar ini adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Nah, ini urutannya ya. Kautsar ini diambil pada ayat yang pertama yang berbunyi inna a'tainakal kautsar. Nah, itu. Kemudian surat Al-Kautsar sendiri terdiri dari 3 ayat. Gampang kita menghafalnya. Selanjutnya, karena Al-Kautsar diturunkan di kota Mekah, maka surat Al-Kautsar tergolong surah Makkiyah. Bisa dipahami anak-anak? Mudah kan kita belajar surat Al-Kautsar? Alhamdulillah. Inilah yang bisa Bu Anis jelaskan tentang isi kandungan ayat dari surat Al-Kautsar. Setelah kita belajar tentang isi kandungan ayat, nah, ini ada tugas dari Bu Anis yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Ketika kalian mengerjakan tugas ini untuk menjawab pertanyaan, mohon kalian minta bimbingan dari orang tua. Jadi harus ada pendampingan. Jadi ketika ada kesulitan, kalian bisa dibantu orang tua. Bisa disimak, diperhatikan, dan harus ditulis. Nah ya, tugasnya ini harus ditulis. Jelas ya? Soalnya ada 5, bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Nah, sekian dulu dari Bu Anis. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu Anis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.